Wudu adalah syarat sahnya sholat. Orang kalau sholat tapi tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholat yang diterima oleh Allah ukurannya gampang, yaitu sah atau tidak. Kalau sah berarti diterima, dan kalau tidak sah berarti tidak diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang cukup eksak. Eksak di sini maksudnya pasti. Kalau dia menerima sholat itu tidak pakai skala, tidak pakai ketentuan, kita akan dibuat menjadi bingung. Sholat kita sudah diterima atau belum? Itu tidak ada ukurannya. Nah, oleh karena itu para ulama berangkat dari sekian ribu ayat Quran dan sekian juta butir hadis dengan berbagai macam perangkat dan kaidah fiqhiyah, mereka bisa merumuskan bahwa tolok ukur dari diterima atau tidaknya sholat itu sudah dirangkum dalam syarat-syarat sahnya sholat. Kalau sholat itu diterima, ya berarti kan sudah gugur kewajiban kita. Nah, tinggal paling-paling nanti yang kita belum tahu itu berapa nilai pahalanya. Apakah besar ataukah kecil. Tapi kalau diterimanya pasti diterima. Tinggal masalah orang kuliah itu dia sudah terdaftar sih. Tinggal masalahnya nanti IP-nya berapa. Nilainya apakah A gitu, atau B atau C ikatan karbon gitu ya, C semua begitu. Tapi kan intinya dia sudah terdaftar dan sudah jadi mahasiswa resmi. Nah, begitu juga dengan masalah sholat kita. Sholat kita itu diterima apa tidak, itu jelas, eksak banget tolok ukurnya. Ya diterima apa tidak, ya sah apa enggak sholatnya. Nah, untuk sah apa tidak sahnya itu ada syaratnya. Nah, di antara syarat, nanti ada rukun gitu ya. Ada syaratnya, ya pertama adalah suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu ada dua macam. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, ya diangkatnya dengan wudu. Oleh karena itu tema kita hari ini bicara tentang wudu, ini penting banget nih. Bukan urusan yang sekedar remeh-temeh gitu ya. Tapi ini menyangkut nasib kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Itu ditentukan oleh dua secara secara berhubungan sebab akibat. Kita nggak masuk surga kalau sholat kita nggak diterima, gitu kan? Dan kita akan masuk surga kalau sholat kita diterima. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Itu poinnya. Yang ditanya pertama kali ketika kita mati ini, bertanggung jawab di hadapan Allah, itu kan masalah sholat ya. Kalau sholatnya diterima, beres. Yang lain-lainnya tinggal urusan kualitatif saja gitu. Tetapi kalau sholatnya udah dari awal udah nggak diterima, wah itu udah payah itu. Karena yang lain-lainnya juga akan berimbas, amal-amal yang lainnya. Nah, sholat itu diterima apa enggak ditentukan oleh syarat-syaratnya. Dan syarat nomor satu dari diterimanya sholat adalah wudu. Nah, wudu ini beres apa enggak. Kalau wudunya beres, insya Allah sholatnya ikut beres. Karena di situ memang sering orang tuh terjebaknya. Dan ketika wudunya tidak beres, nah sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dianggap belum sholat. Walaupun jidatnya hitam, walaupun kelihatan orang soleh banget gitu. Soleh sih soleh, tapi nggak masuk surga. Kenapa? Nggak sah. Prosedurnya tidak dipenuhi. Nah, oleh karena itu kita balik lagi bicara wudu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surat Al-Maidah ayat 6. Ini bukan 51 Pak, 6 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu. Nomor 1, cucilah, basuhlah wujuhakum. Itu wajah-wajah kamu. Itu harus dicuci, harus dibersihkan.
Jadi tidak boleh sampai ada wajah kita itu yang tidak kena air. Nomor satu, wajah. Yang kedua, wa aidiyakum, yaitu kedua tangan kamu, ilal marafiqi, sampai ikut juga kedua sikumu, dua sikut kita kanan kiri ini. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian dari kepala kamu. Dan yang terakhir, wa arjulakum, dan kedua kakimu ilal ka'bain, ikut juga di dalamnya kedua tumit kamu, kedua mata kaki kamu itu. Jamaah sekalian, ini bukan perkataan ulama, bukan fatwa para fuqaha, bukan asar dari sahabat, bukan hadis Nabi, tapi ini Quran munazzal, langsung turun dari langit, ngatur caranya kita wudu. Jadi ini bukan sesuatu yang sahih nggak ya? Bukan. Ini nggak ngomongin sahih apa nggak sahih. Ini Quran, Pak, mutawatir. Udah nggak usah dilawan lagi. Ngelawan ini berarti menista Al-Quran. Ya, gitu. Iya kan? Udah Quran ini, udah pasti. Jadi ya itu semua yang harus dikerjakan. Nah, dari situ kita bisa lihat apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau sholat itu, wudu. Dan wudu itu poinnya ada 4. Nah, cuman nanti para ulama menambahkan ada 2 lagi rukun wudu itu. Yang pertama, niat sebelum melakukan semua itu, karena diterima atau tidaknya suatu amal itu harus ada niatnya. Dan kemudian ditambah dengan rukun yang nomor 6, yaitu urut atau tertib. Jadi aslinya itu cuma ada 4. Pertama, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, gitu ya. Kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan yang terakhir harus urut atau tertib. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang nomor 1, nomor 6 itu bukan dari Quran langsung, tapi dari hadis-hadis Nabi. Nah, yang dari Quran langsung itu yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Dan itu kaitannya dengan anggota tubuh yang harus wajib mesti kena air. Nah, insya Allah sih kalau kita sudah paham dan sudah tahu bagaimana cara wudunya, hanya saja batasan dari anggota-anggota tubuh yang harus kena air itu yang kadang-kadang luput dari pengertian kita, luput dari perhatian kita, luput dari kesadaran kita. Dan ini yang menjadi titik pangkal, ini diterima apa enggak nih? Ya, sah atau enggak wudunya. Saya akan mulai dari niat dulu. Jadi jamaah sekalian, yang namanya niat itu tentu saja bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu lafaznya niat, yang oleh para ulama nanti hukumnya mereka khilafiyah. Ada yang bilang sunnah banget dibaca, seperti kalangan madhab syafi'i. Kita di Indonesia banyakkan madhab syafi'i, memang akhirnya jadi berubah, Pak. Dari yang tadinya sunnah menjadi mesti, kudu, wajib, harus, dan kalau nggak hafal mendingan nggak usah wudu. Begitu, Pak. Ini udah kacau nih, ya kan? Sebenarnya tidak begitu. Dalam madhab syafi'i itu nawaitul wudu'a itu bukan hadis Nabi, bukan ayat Quran. Tapi buat orang yang ragu-ragu, syak di dalam hatinya, saya ini mau wudu apa enggak sih, gitu ya. Nah, daripada ente puyeng begitu, sebut aja di lidah, saya mau wudu, ya Allah nih ya, untuk ngangkat hadas kecil saya karena engkau, gitu ya. Diarabin jadi ya nawaitul wudu'a begitu. Itu bukan hadis, bukan ayat, bukan apapun. Tetapi karena ini menguatkan niat, maka oleh mazhab Syafi'i dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya sunnah muakkadah. Nanti mazhab Hanafi datang dengan pendapat yang kebalikannya, antitesisnya. Itu hukumnya makruh gitu. Dan yang lainnya nanti mengatakan hukumnya mubah. Mau dibaca enggak berpahala, enggak dibaca enggak dosa juga, mubah-mubah aja. Berhenti di tiga itu. Tidak ada yang bilang haram dan tidak ada yang bilang wajib. Kecuali grassroots yang kagak ngerti urusan, Pak. Dia perang sama saudara-saudaranya. Nah, akhirnya keluar dari apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat dengan 3 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan mubah. 3 itu aja sebenarnya.
Tidak ada satupun ulama, hatta walaupun mazhab Syafi'i, yang mengatakan hukumnya wajib. Sehingga orang kalau tidak bisa membaca lafaz nawaitul wudu'a, tapi memang dalam hatinya dia pengen wudu, lalu dia wudu, ya sah, sudah sah. Walaupun dia tidak hafal nawaitul wudu'anya, gitu ya. Nah, mazhab-mazhab yang lain tidak mengharuskan, bahkan memakruhkan. Ya kalau makruh sebaiknya ditinggalkan, nggak usah baca, gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin begini, Ustadz, kita pakai yang bilang baca apa enggak? Wah, itu mau urusan antum. Ya, antum mau baca boleh, mau enggak boleh, masing-masing ada rujukannya dan ada hadisnya. Yang penting akur, jangan berantem, gitu ya. Jangan merasa yang udah bisa nawaitul wudu'a merasa paling sah wudunya, lalu ngata-ngatain yang nggak bisa. Wah, lu nafas wudu aja nggak bisa lu. Oh, nggak bener. Nah, itu udah dari awal udah keliru. Nah, ketika kita ngomongin niat, ya, yang penting tuh di hatinya, Pak. Di hatinya itu mau niat berwudu. Saya kasih contoh yang sederhana. Bedanya antara orang niat dengan nggak niat. Misalnya nih, saya lagi ngajar tentang wudu, lalu saya mempraktekkan tata cara wudu, mulai dari kumur apa segala sampai selesai mendemonstrasikan. Pertanyaannya adalah, begitu selesai saya memberikan contoh itu, bisa nggak saya langsung sholat? Ya tergantung. Waktu lagi mempraktekkan itu, saya niatnya wudu beneran sekalian nyontoin, atau niatnya cuma nyontoin. Kalau niatnya cuma nyontoin, nggak niat wudu, ya berarti belum wudu, walaupun anggota tubuhnya sudah basah semua nih, begitu ya. Tapi kan nggak diniatkan sebagai wudu, berarti nggak bisa langsung sholat. Kenapa? Karena niatnya tidak wudu, niatnya demo. Nah gitu ya. Tapi bisa juga orang membuat niatnya double. Di satu sisi dia niat saya mau wudu, sekalian mau dikasih lihat. Begini loh tata caranya. Itulah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Dia wudu, orang-orang disuruh lihat. Ya kan, lihat caranya begini-begini. Begitu selesai, seperti inilah wudunya Rasulullah. Gitu kan? Setelah itu dia sholat. Gitu. Kok bisa langsung sholat? Lah wong tadi itu waktu dia demo, nah itu dia niatkan juga berwudu. Di situ bedanya. Jadi bedanya bukan melafazkan nawaitul wudu'a atau tidak nawaitul wudu'a, itu lain cerita, itu babnya bab tersendiri. Nah, sekarang kita ngomong tentang yang pertama, membasuh wajah. Jamaah sekalian, wajah itu ya, saya menulisnya wajah, Pak, bukan membasuh muka. Ini beda banget antara wajah dengan muka. Apa bedanya? Muka itu yang ada di muka. Yang ada di muka. Maka kalau menerjemahkan ayat Quran tuh mesti hati-hati banget. Kenapa? Karena orang bisa salah tangkap, salah kaprah. Basuhlah mukamu. Nah, muka itu ini, Pak. Ini muka. Gitu kan? Ini bukan muka. Ini bukan muka. Sini ini bukan muka. Kalau bicara muka. Tapi pertanyaannya di dalam ayat itu yang disuruh basuh itu apa? Muka atau wajah? Ternyata wajah. Faghsilu wujuhakum. Ya, cucilah, basuhlah wajahmu. Nah, batasan wajah itu mana? Para ulama sepakat. Wajah itu adalah antara dua anak telinga. Ini, Pak, anak telinga kanan, ini anak telinga kiri. Sebatas ini semua, ini wajah. Jadi kalau orang wudhu cuman begini-begini doang, Pak, itu namanya mandi koboi. Ya, bukan membasuh wajah. Basuh wajah tuh harus sampai sini. Nih, basah nih, kupingnya ikut basah. Gitu kan? Itu kalau lebar. Sekarang bicara tingginya. Nah, mulai dari batas tumbuhnya rambut. Nih, Pak, nih. Ini rambut saya nih. Nah, sebelah sini nih. Mulai dari sini. Min manabiti sya'ri ila asfalidz dzaqni, sampai bagian dasar dari dzaqn, dari dagu kita ini. Ini kalau kita laki-laki ini di sini ada jakun, batas di sini. Nah, muter nih, Pak, nih diameternya begini nih. Ada mikotnya tuh, Pak. Ya kan? Jadi orang kalau wudhu cuman begini doang, nah itu nggak sah. Karena wajahnya belum tercover dengan air. Wah, ini penting, Pak. Maka pertanyaan judul kita ini adalah, sudah sah nggak wudhu kita? Itu jangan sampai. Bahkan walaupun dia sudah 3 kali, Pak. Tapi kalau 3 kali cuma begini-begini doang nih, nah gitu, nah itu tidak sah, gitu. Harus kena sininya nih semua. Kalau orang yang punya rambut, bagaimana dengan orang yang tidak punya rambut?
alias botak. Ya. Kalau dibotakin masih ada Pak garis-garis bekas botaknya itu. Ini botak asli Pak, licin, pelontos gitu loh, nggak ada batasnya. Apakah sampai belakang atau bagaimana? Nah di situ para ulama agak sedikit mulai berbeda. Nah, mereka mengatakan ya dikira-kira lah, kira-kira jidatnya seberapa lebar gitu ya. Nah penghabisannya jidat itulah mulainya, gitu, sampai ke asfalil dzaqni. Nah pertanyaan yang kedua, orang yang jenggotnya banyak berewokan segini, itu jenggotnya harus basah semua atau tidak? Gimana kira-kira Pak? Ya jawabannya kita balik lagi bertanya, jenggot itu wajah atau bukan? Gitu. Kalau jenggot itu wajah, berarti semua jenggot itu harus basah. Jadi yang tadinya jenggotnya melebar, kenain air jadi kisut gitu, ya kan? Kena air kan, jadi jadi kecil. Tadinya kan keribu gitu ya, terus jadi kisut gitu. Itu ada ulama yang mengatakan jenggot itu bagian dari wajah, maka jenggotnya harus dibasahin. Tapi jumhurul ulama kebanyakan mengatakan jenggot itu bukan wajah, sehingga jenggot itu tidak wajib basah semuanya kena air. Tapi seandainya bisa dibasahin semua dengan air, itu lebih bagus. Gitu. Jadi tidak mengharuskan, tapi seandainya bisa, itu lebih bagus. Nah jemaah sekalian, tantangannya dalam masalah membasuh wajah ini, kalau kita mungkin laki-laki nggak terlalu ngaruh Pak. Tapi kalau perempuan, ini agak bermasalah. Karena biasanya mereka pakai make up, pakai bedak, kosmetik. Wabil khusus itu namanya foundation, apa namanya? Foundation, yayasan. Ya kan, foundation yayasan kan. Ada yayasan di sini 2 gitu. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Kalau saya tanya istri saya, itu foundation ada macam-macam. Ada yang waterproof, anti air, dan ini yang bermasalah. Ada juga yang ya tidak waterproof. Jadi kalau yang tidak waterproof itu ya kena air dia bleber-bleber sini nih, kayak orang habis digebukin gitu, bleber-bleber. Tapi yang kelas mahal itu dia waterproof. Jadi walaupun kita kenain air itu, pori-porinya itu Pak, itu nggak kena air. Dan itu jawabannya sudah jelas, tidak sah. Oleh karena itu yang foundationnya anti air itu harus kerja ekstra itu. Minimal dia bawa thinner atau apalah gitu ya, biar bisa hilang. Kalau nggak salah ada juga tuh anti foundationnya itu. Jadi ya dia harus olesin lagi biar rontok itu semua. Biar intinya kulitnya kena air gitu. Dan selebar wajahnya itu. Kalau masih ada bagian-bagian tertentu yang tidak terkena air, nah itu berarti wajahnya belum dibasuh. Padahal perintahnya tegas dalam Quran, faghsilu wujuhakum. Nah, gitu Pak. Nah itu banyak juga Pak orang-orang yang tidak sholat gara-gara walimahan. Ya, walimatul urus itu sebenarnya habis maghrib sih, isya gitu ya, jam 7 lah resepsi itu. Tapi kadang-kadang kan teplokin bedaknya itu kan dari jam 1:30 siang gitu kan Pak. Nah itu asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, ya kan, subuh ketiduran, ya kan. Udah belangsak lah kayak gitu tuh. Cuman gara-gara takut foundationnya pada buyar gitu. Nah ini Pak nih, ya. Lalu keluar istihadnya, dijamak boleh nggak Ustaz gitu? Dijamak gitu, gara-gara walimahan lalu dijamak. Saya bilang boleh, tapi walimahnya di Bandung, biar musafir kan dapat jaraknya gitu kan. Ya, kalau enggak ya mana bisa. Atau ente ke Bandung dulu, ya walimahnya di Balai Sudirman gitu kan, rumah di Kuningan, walimah Balai Sudirman, tapi jalannya dari pagi 7:30 ke Bandung dulu, kan udah jadi musafir tuh. Nah pulang jangan sampai rumah, langsung mampir Balai Sudirman, baru ente boleh cepol-cepol bisa dijama gitu. Ribet kan, Bandungnya macet sampai sini jam 12 malam nggak selesai. Nah itu yang pertama. Jadi wajah itu harus kena air seluruhnya, walaupun tidak harus 3 kali. 3 kali itu sempurnanya. Tapi minimal seluruh wajah itu tercover dengan air, basah pori-porinya terkena air. Walaupun cuma sekali. Di Quran nggak disebut 3 kali Pak. Berarti sudah gugur kewajibannya walaupun baru sekali aja. Cuma Rasulullah itu tidak pernah kalau wudhu itu cuma sekali gitu loh. Jadi beliau selalu mengulanginya jadi 3 kali. Maka itu menjadi hukumnya sunnah yang di atas sunnah muakkadah.
Tapi kalau bicara Qur'annya, Qur'an nggak bilang faghsilu wujuhakum salasa marratin. Itu nggak ada, Pak, di dalam ayat Al-Qur'annya. Maka kalau Qur'an nggak bilang salasa marrat, seandainya satu kali saja ya sudah sah. Cuman Nabi kan kalau nyontoin tuh nyontoinnya yang ideal, Pak. Bahkan nanti kalau Nabi nyontoinnya bukan langsung tiba-tiba wajah kan, nanti ada sunnah-sunnahnya mulai dari cuci tangan dan sebagainya itu sampai basuh wajah. Tapi ini kita lagi ngomongin yang pokok-pokoknya dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua itu membasuh kedua tangan, ya, dan kedua tangan itu disebutkan termasuk kedua siku. Itu disebutkan secara eksplisit di Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiqi. Kata ila kalau kita belajar bahasa Arab artinya ke, ya. Ana adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, tidak selalu ila itu artinya ke, gitu. Dalam konteks ayat ini, maksudnya ila di sini adalah termasuk juga. Nah, sampai. Jadi sikunya itu harus ikut basah, gitu. Nah, jamaah sekalian, tangan itu ujung jari kita sampai siku ini, ya, ini basah. Nah, karena batasnya siku itu kadang-kadang nggak pas, gitu ya, kita nggak tahu. Amannya adalah dilebihkan. Ya, lebihkanlah 1 cm, 2 cm. Nggak usah sampai sini, gitu. Ngapain kok sampai keteknya? Keteknya bau juga. Itu lain cerita, gitu ya. Nah, ini sampai sikunya. Nah, kita periksa, ada nggak di antara permukaan kulit kita sepanjang lengan kita sampai siku itu yang anti air, yang tidak bisa tercover dengan air? Ada nggak? Kita periksa dari awal, Pak. Kuku. Kuku ini, ya Pak, kalau panjang, maka bagian dalamnya ini harus basah. Oleh karena itu sunnahnya oleh Nabi SAW, orang itu memotong kuku, taklimul adzafir. Biar apa? Biar nggak usah pakai dimasuk-masukin ke dalam bawah kuku itu. Yang kedua, biar nggak terkena kotoran pastinya kan. Nah, para wanita, ini balik lagi wanita ya, itu suka pakai pewarna kuku. Warna ada macam-macam. Ada yang tidak membuat lapisan karena dia menyerap di dalamnya, seperti henna. Tahu henna ya Pak ya? Pacar kuku. Orang-orang kalau pulang haji itu suka pulang bawa pacar gitu ya. Nggak apa-apa Pak, asal jangan pulang bawa bini gitu ya. Bawa pacar kuku. Itu dia tidak menutupi kuku. Oleh karena itu biarpun dia berwarna merah, hijau dan sebagainya itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau dia membuat lapisan. Kita menyebutnya cat kuku. Nah, mereknya macam-macam gitu ya. Nah, cat kuku itu dia membuat lapisan sehingga kukunya menjadi tidak kena air. Dan itu membuat wudhunya menjadi tidak sah karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak terkena air. Kalau orang Arab, pacar itu nggak cuma pakai di kuku, Pak. Di sini-sini semua nih. Ya, dibikin ornamen sama dia gitu ya. Lukisan perspektif atau apalah begitu ya. Nah, itu nggak masalah. Kenapa? Karena dia menyerap ke dalam pori-pori, ya kan? Yang jadi masalah itu adalah ketika dia bikin tato, yang tatonya ini imitasi. Mendingan tato betulan sekalian, karena tato betulan lepas dari masalah hukum bikin tatonya yang haram. Tapi orang kalau udah terlanjur tatoan yang benar, itu tintanya ada di bawah kulit, tidak di atas permukaan kulit. Tidak membuat lapisan yang menutupi. Yang bermasalah justru tato yang imitasi, yang dia kayak stiker, ya kayak lem gitu. Nah, itu menutupi, Pak. Nah, itu yang tidak sah wudhunya. Tapi antum jangan bilang kalau gitu dengan tato beneran dong. Ya enggak gitu ya. Dua-duanya jangan gitu. Karena hukum bikin tato itu haram. Walaupun itu tato-tatoan gitu ya. Nah, maksudnya begini. Jangan sampai ada bagian tertentu dari kulit di tangan kita ini yang tidak terkena air. Itu poinnya. Nah, kok tato beneran tidak? Karena dia di bawah kulit warnanya itu, ya kan? Ini yang juga kadang-kadang orang pada keliru. Wabil khusus preman-preman yang sudah tatoan, ya. Nggak harus preman sih untuk tatoan, ya macam-macam lah gitu ya. Itu ketika saya tanya, ente kenapa kagak sholat? Percuma Ustadz katanya. Kenapa percuma? Tangan saya tatoan. Emang kenapa? Kata Ustadz kalau tangan tatoan itu wudhu tidak sah katanya gitu.
Siapa bilang? Dibilangin gitu Ustaz, katanya tatoan tuh mesti dihilangin dulu tatonya baru sah wudunya. Saya bilang makanya kalau ngaji jangan nyender gitu loh, jangan tidur gitu kan. Itu dapatnya cuma sepotong-sepotong doang gitu. Jadi yang benar tuh bukan orang tatoan nggak sah wudunya, orang tatoan itu sah wudunya, tetap wajib wudu gitu. Cuman kalau tatonya itu berupa tato imitasi, berupa stiker kayak di lem dan sebagainya, nah itu menutupi memang. Nah itu yang tidak sah. Terus biar sah gimana? Ya dicopot gitu kan, biar kena basah gitu. Nah, masih juga masalah membasuh tangan nih Pak. Ada orang yang tangannya luka dan lukanya itu diperban. Perban. Kenapa diperban? Biar jangan sampai lukanya ini infeksi atau apalah begitu ya. Biar tidak kena air gitu. Kalau kena air, ini lukanya bermasalah. Bisa jadi tambah parah, jadi korengan, jadi borok gitu misalnya. Atau ya apa namanya, kesembuhannya menjadi lebih lama begitu. Nah, oleh karena itu dokter berinisiatif melakukan perban, diperban itu. Nah, masalahnya Pak, kalau wudu itu gimana? Apakah dibasahin semuanya, berarti itu madorot, ataukah nggak usah wudhu saja tapi tayamum, ataukah wudhu juga tayamum juga? Yang mana kira-kira dari 3 pendapat itu? Ini muncul 3 pendapat nih Pak, resmi di tengah para ulama. Jadi yang mengatakan basahin juga itu batalnya begini Pak. Ini apa gunanya diperban kalau dibasah-basahin juga kan gitu. Tujuannya justru untuk agar ini bisa mendapatkan kesembuhan. Nah kalau dipaksa juga akhirnya perbannya percuma juga pada akhirnya. Tapi ada pendapat yang begitu, wajib dibasahin, basahin, kagak sembuh-sembuh ya kan, sembuh enggak korengan iya gitu gara-gara itu. Itu kalau perban Pak. Nah kalau gipsum gimana? Gips ya kan, tangannya patah di gips tuh. Wah, dimasukin selang ke dalam, disemprotin, cer gitu ya, berubah Pak, itu jadi gatelan itu nanti ujung-ujungnya kan. Nah, pendapat yang kedua, karena tidak bisa pakai air, maka nggak wudu, diganti dengan tayamum. Banyak yang punya pendapat seperti itu, nggak usah wudu, tayamum saja. Nah, pendapat yang ketiga, dia mengatakan begini, yang nggak boleh kena air kan cuma selebar perbannya itu doang, yang lainnya kan boleh kena air. Kenapa gara-gara cuman selebar perban terus jadi kagak wudu? Di masa Nabi ada orang yang kata Nabi, kamu nggak usah mandi janabah, wudu tayamum aja. Itu karena kepalanya pecah Pak. Dan keharusannya bukan wudu, keharusannya mandi janabah. Mandi janabah itu seluruh tubuhnya harus kena air, basah semua. Padahal itu kepalanya baru aja kena lempar batu kolar gede banget, pecah palanya itu, terus diikat dengan kenceng biar darahnya nggak muncrat, biar nggak pendarahan. Cuman masalahnya dia harus mandi janabah. Urusan pala pecah lain cerita, urusan ngimpi ketemu bininya lain lagi. Jadi dia tidur dia mimpi keluar mani. Kan dia tanya kepada teman-temannya, saya ini mandi apa enggak? Kata teman-temannya, mandi. Ya udahlah, karena semua suruh mandi, dia buka tuh Pak ikatan kepalanya, lalu dia gerujukin air seluruhnya untuk mandi janabah. Selesai mandi, meninggal gitu. Dan Nabi ketika mendengar tuh kan marah-marah. Makanya orang kagak tahu tuh, nanya, jangan main fatwa sembarangan aja. Itu teman-temannya yang berfatwa sembarangan itu, kata Nabi, itu sudah levelnya udah level pembunuh, ngasih fatwa yang menyesatkan dan sampai orang meninggal. Nah, harusnya orang itu tadi nanya dan jawabannya tidak bukan adalah dia tayamum. Itu memang ada hadisnya seperti itu, sahih. Nah, permasalahannya kan yang terjadi ini bukan masalah mandi janabah, ini wudu, hanya tangan saja dan bagian tertentu itu nggak boleh kena air. Apakah sudah bisa berubah semuanya jadi tayamum atau tetap wudu? Nah, kalau pendapat yang ketiga mengatakan wudunya tetap. Tapi karena wudunya nggak sah, ditambah tayamum. Gitu. Jadi wudu dan tayamum. Terus perbannya itu diusap. Oh, jadi dia pakai 3 itu Pak, 3 peluru sekaligus. Wudu tetap dilakukan, walaupun tidak sempurna. Bagian kena perban itu memang tidak disiram air, tapi diusap perbannya. Nah, ini ngusap ini kan babnya bab
ngambil pinjem kias ketika misalnya Nabi wudhu tapi tidak buka sepatunya, hanya diusap bagian atasnya saja dari sepatu. Al-mashu 'alal khuffain itu di apa namanya, dikias dengan tadi orang pakai perban. Jadi semuanya kena air basah kecuali perbannya diusap saja. Itu udah dua praktek, wudhu dan juga mengusap. Plus satu lagi, apa? Tayamum juga. Jadi bukan cuma double, Pak, triple gitu. Ini pendapat yang ketiga. Saking hati-hatinya. Nah, itu ada juga para ulama yang punya pendapat yang ketiga. Kalau bicara aman ya pasti yang 3 lapis, Pak. Ibarat kita terjun payung, ya, Pak. Selain payung yang udah kita pakai ini, di sini nih masih ada lagi cadangan. Di belakang masih ada lagi cadangan, gitu kan? Jadi udah berlapis 3. Bahkan untuk lebih hati-hatinya, loncatnya nggak tinggi-tinggi, 2 meter doang, gitu kan? Tiga-tiganya nggak berkembang, tetap aja dia hidup, Pak, gitu. Nggak ada matinya yang kayak gitu. Nah, ini saya ingin menggambarkan 3 pendapat. Yang pertama, tetap wudu, basahin semua. Dan madorotnya adalah ya percuma aja pakai perban tadi. Yang kedua, nggak wudhu, hanya ditayamumkan saja, gitu ya. Nah, nanti di akhirat mungkin masih agak sedikit ada masalah ya sama malaikat. Kenapa nggak wudhu, gitu kan? Abu Isam sakit. Kenapa sakit? Oh, macam-macam lah begitu. Nah, kalau yang ketiga tuh, Pak, memang dia aman, gitu. Kenapa wudhu? Ya kan memang harus wudhu, gitu. Kenapa tayamum? Ya daripada ntar wudhunya dianggap nggak sah, saya tayamum, gitu. Jadi double dia kan, double, tambah lagi dengan mengusap, gitu. Itu jamaah sekalian terkait dengan kedua tangan. Nah, sekarang kita ngomongin yang ketiga, maksudnya anggota tubuh yang ketiga, yaitu kepala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Qur'annya dengan tegas mengatakan wamsahu biru'usikum. Bi di sini ya menunjukkan litab'id, untuk menunjukkan sebagian saja. Tidak harus semua kepala. Ya, tidak harus semua kepala, sebagian kepala. Dan yang dilakukan itu, Pak, bukan mencuci. Ayatnya itu beda. Ya, kalau antum perhatikan ayatnya, wamsahu biru'usikum. Yang tadi kan ayatnya faghsilu, cuci. Nah, kalau kepala itu tidak dicuci, Pak. Jadi wudu itu bukan keramas gitu, ya, tapi cukup diusap saja. Yang namanya mengusap tuh tangannya basah, ada airnya, bekas air, kemudian diusap. Wamsahu. Makanya Nabi Isa alaihi salam itu disebut Al-Masih. Tahu nggak artinya apa? Dari kata masaha yamsahu. Al-Masih itu orang Kristen pun pakai nama Isa Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Arab, Pak. Ada yang tahu nggak artinya? Al-Masih itu adalah orang yang kerjaannya mengusap. Orang yang kerjaannya mengusap. Karena Nabi Isa itu kan mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit. Diusap doang, Pak, sembuh. Diusap sembuh. Bahkan bisa ngidupin orang mati atas izin Allah, diusap doang kepalanya, bangun lagi, gitu. Ini mukjizat kalau sampai hari ini ada, Pak. Orang pada kabur, Pak, ya kan? Ya lagi nyolatin jenazah, diusap, bangun lagi, kan kita pulang tuh gara-gara kayak gitu. Nah, masa hayam sal itu artinya mengusap. Mengusap apa? Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu maksudnya apa? Ya tidak seluruh kepala. Dan kepala yang dimaksud di sinilah tidak lain dan tidak bukan adalah yang mana di situ ada tumbuh rambut umumnya. Kita nggak ngomongin orang yang cacat dalam arti nggak tumbuh sama sekali. Kita ngomongin umumnya manusia yang ada rambutnya. Nah, maka seluruh rambutnya itu sunnahnya diusap. Begini, Pak. Ini tangan kita sudah basah, ya, dua-duanya. Dari depan kita usap ke belakang sampai habisnya rambut, lalu balik lagi ke depan. Nah, itu namanya mengusap kepala. Seluruh kepala. Tapi tidak wajib seluruh kepala. Sebagiannya saja pun sudah sah. Afdolnya tadi. Dan itu hanya sekali saja, tidak 3 kali. Tidak ada sunnahnya 3 kali. Maka kalau kita lihat orang lagi wudhu, kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu. Itu kepala kenapa 3 kali gitu ya? Dia nggak tahu bahwa yang 3 kali itu hanyalah wajah, ya, tangan, kaki, waktu kumur itu semua 3 kali. Kecuali kepala itu tidak 3 kali. Sekali saja, gitu. Afdolnya tadi dari depan sampai belakang. Itu afdolnya. Tapi para ulama mengatakan karena yang diperintahkan di dalam ayat ini bukan seluruh kepala, tapi biru'usikum, sebagian dari kepala. Maka ada yang mengatakan sebagian itu adalah setengah. Minimal sampai tengah, balik lagi, gitu. Bahkan ada yang mengatakan yang penting sebagian kecil, ya, ujung kepalanya saja. Kayak gini, Pak.
Ini masih ada nih Pak, masih ada jambulnya sedikit, ya kan? Kenapa ini boleh? Karena Nabi melakukannya. Pernah suatu ketika Nabi wudhu, ya, itu beliau tidak melepas ininya nih, imamah sorban. Kalau ini bukan imamah, ini kupluk, ya, kopiah gitu ya. Nah, ini begini, lalu Nabi dengan tangannya yang basah mengusap nih sini, ya, rambutnya kena, lalu imamahnya juga kena. Nah, terus beliau pasang lagi begini. Itu sudah sah. Berarti hanya sebagian kecil aja dari rambut. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i 3 helai saja pun sudah cukup. 3 helai. Tapi nggak mungkin lah Pak 3 helai, ya kan? Coba aja jejal begini, pasti ada 200 tuh yang kena tuh. Iya. Kecuali palanya botak, sama sekali nggak ada rambutnya. Nah, itu sah apa enggak orang botak mengusap kepala? Sah, karena yang disuruh usap tuh kepala memang, bukan rambut, gitu kan? Tapi bagaimana dengan orang yang punya rambut? Kalau udah basah rambutnya, apakah pori-pori di kulit kepalanya harus kena air? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena praktik Rasulullah itu Nabi tidak masukin air ke dalam sini gitu loh. Enggak, lu ambil air terus dikosok-kosok ini, enggak. Itu namanya cuci rambut, ya kan? Atau keramas. Nah, Nabi hanya mengusap saja, yang diusap rambutnya. Walaupun di Al-Qur'an disebutnya kepala, tapi maksudnya adalah rambut yang nempel di kepala. Kalau rambutnya nggak ada, ya berarti kulit kepalanya. Gitu kira-kira. Nah, jamaah sekalian, problematikanya adalah orang yang rambutnya disemir, ya, diwarnai. Nah, ini apakah sah atau tidak? Kita lihat. Mewarnainya itu dengan teknik apa? Kalau dengan teknik ngecat, di mana cat itu kemudian menutupi pori-pori rambut, membuat lapisan pada helai-helai rambut kita, maka itu tidak sah. Maka cat rambutnya mesti dirontokin dulu. Setidak-tidaknya tidak semuanya, pada bagian tertentu saja, karena sebagian rambut tuh sudah cukup. Tapi kalau cara ngecat rambutnya adalah pakai henna misalnya, pacar kuku tadi tuh Pak, itu ternyata bukan cuma buat kuku, bisa juga buat rambut. Dan sunnahnya memang rambut itu kalau udah ubanan itu jangan diwarnai dengan warna hitam, tapi dengan warna selain hitam. Nah, selain itu tuh macam-macam, tergantung selera. Mau ungu, ya kan? Atau mau hijau, biru, ya. Asal jangan warna-warni aja terus ngepang gitu ya. Nah, itu lain lagi ceritanya. Problem yang keduanya untuk membasuh kepala adalah balik lagi perempuan. Ini perempuan memang sering bikin masalah nih, Pak ya. Kenapa? Karena dia kan pakai kerudung, ya. Kalau dia wudhu di toilet yang memang khusus untuk perempuan, selesai urusan. Dia buka kerudungnya dan dia lakukan seperti laki-laki. Masalahnya kadang-kadang tempat wudhu kita itu tidak manusiawi. Dalam arti tidak memberikan kesempatan buat wanita bisa berwudhu bersama-sama. Dia harus bersama-sama dengan laki-laki. Kan antara buka kerudung dengan tidak, gitu kan? Gimana wudhunya? Nah, ini mungkin sering kita saksikan gitu ya, orang-orang yang memberikan jalan keluar tapi nggak tepat. Yaitu apa? Kerudungnya nggak usah dibuka, tapi diusap aja kerudungnya dengan tangan yang basah. Mengambil apa namanya tadi itu kias dengan mengusap sepatu. Nah, sebenarnya para ulama sudah membuat jalan keluar, yaitu apa? Jangan kerudungnya yang diusap, karena itu nggak bisa dikias gitu. Tapi kan Nabi tadi juga sudah mengusap sorbannya. Nabi ngusap sorbannya itu sorbannya dimundurin dikit. Dan rambutnya kena dulu, baru sorbannya. Nah, oleh karena itu perempuan yang pakai kerudung, ya, kalau dia terpaksa harus wudhu tanpa membuka kerudung, jalan keluarnya apa? Tangannya dibasahin, lalu dia masukin ke bawah kerudungnya. Sudah cukup. Nggak harus dari depan ke belakang balik lagi. Atau kalau dia rambutnya panjang ke belakang sini, dia ambil dari bawah kerudungnya sini, dia pegang aja rambutnya yang belakang, kena air, selesai. Itu sudah dianggap mengusap sebagian kepala. Nah, maka otomatis wudhu kita sudah benar, tinggal membasuh kedua kaki. Ya sama lah, intinya kaki itu jangan sampai di bawah telapak kaki kita nginjek cat, ya, nginjek lem. Lemnya tuh lem yang bikin lapisan, lem apa namanya, lem minyak ya, yang harus pakai thinner lah, dibersihin dulu. Jangan ada bekas apa tuh namanya, yang buat mutih-mutihin tulisan itu. Kalau kita bikin tulisan salah di, itu kan merek,
ya kan? Tipek itu merek kan. Nama benernya itu apa? Apa itu? Susah ya. Kalau bahasa Arabnya saya tahu Al-Muzil gitu, tapi bahasa Indonesia nggak ada. Ya akhirnya terpaksa nyebut merek Tipek gitu ya. Nah itu kalau di tangan kita masih ada kayak gitu tuh, atau di kaki kita dan sebagainya, itu belum kena air seluruhnya. Itu yang harus dibersihkan. Dan yang terakhir tertib, maksudnya adalah jamaah sekalian, tidak boleh semua itu dilakukan dengan cara terbolak-balik. Tidak boleh wudu itu mulai dari cuci kaki, kemudian cuci tangan, kemudian membasuh mana, terakhir baru cuci muka. Itu nggak boleh. Walaupun dalam ayat Qur'annya disebutkan dengan menggunakan waw. Waw itu kan del ataf. Ataf itu artinya nggak ada urutannya sebenarnya. Seperti dikatakan Ja'a Amrun wa Zaidun. Amr dan Zaid datang. Itu kalau ditanya yang datang duluan mana? Amr duluan apa Zaid duluan? Kalau kalimatnya Ja'a Amrun wa Zaidun itu nggak jelas. Tapi kalau Ja'a Amrun summa Zaidun, datanglah si Amr kemudian summa itu kemudian Zaid. Nah, berarti yang datang si Amr dulu, baru setelah itu datang Zaid. Ayatnya nggak bunyi summa. Coba kalau anda perhatikan, ayatnya bunyinya wa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa imsahu wa arjulakum. Pakai wa. Wa itu tidak menunjukkan urutan. Tapi kenapa para ulama khususnya dalam hal ini mazhab Syafi'i mengatakan harus tertib? Karena contoh wudhu dari Nabi itu nggak pernah nyungsang, gitu, selalu urut. Nah dari situlah kemudian urut-urutannya wudhu itu tidak boleh terbalik-balik. Kenapa kok saya angkat ini? Karena di mazhab di luar Syafi'i itu tertib kadang-kadang nggak dianggap sebagai rukun, sehingga boleh saja orang wudhu lalu dia sambil selesai dari wudhu mikir, kayaknya tadi belum basuh tangan deh, gitu. Baru wajah, kepala, sama kaki. Tangan tuh buktinya kering. Itu Pak, kalau pakai mazhab selain Syafi'i gimana? Balik lagi, tangannya doang dibasahin, selesai. Yang penting kan keempat anggotanya basah. Ngurutinnya nggak penting. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, ya tangan belum basah, belum sah berarti. Nggak bisa langsung tangannya doang, harus dari ulang. Nah gitu Pak. Jadi di situ bedanya tertib ya, bahwa tertib itu berarti kalau nggak urut berarti nggak sah dan harus dimulai lagi dari awal. Nah jamaah sekalian, itu kalau kita bicara tentang rukunnya wudhu. Sedangkan kalau kita bicara tadi yang lain-lainnya, ya misalnya tentang sunnah dan sebagainya, maka tentu ada banyak lagi. Tapi waktu kita mungkin sudah mau habis. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau tanya, silakan Pak. Iya silakan. Misalnya kita habis mandi nih. Mandi apa nih? Janabah? Enggak, mandi biasa. Oh mandi biasa. Mau sholat Jumat. Itu dalam keadaan panjang terus kita wudhu tapi nggak boleh. Nah itu dia. Syarat sahnya wudhu itu tidak ada harus menutup aurat. Yang harus menutup aurat itu sholat Pak. Kalau wudhu itu tidak ada syaratnya harus menutup aurat, gitu. Jadi sah-sah saja orang wudhu tanpa menutup aurat. Ya tentu saja telanjangnya di dalam kamar mandi Pak, ya kan? Iyalah, ya kan? Sebagaimana juga syarat sahnya mandi janabah itu tidak harus menutup aurat. Namanya juga mandi janabah, ya kan? Masa auratnya harus ditutup, gitu? Kalau ditutup namanya bukan mandi itu, ya kan? Itu namanya guyur-guyur biar badannya basah dan baju basah. Nah, sebenarnya aslinya itu tidak ada syarat bahwa orang wudhu itu harus dalam keadaan menutup aurat. Asalkan dia wudhunya atau mandi janabahnya di dalam kamar mandi. Yang nggak boleh tuh ya wudhu sambil telanjang kalau wudhunya di masjid, itu nggak boleh. Situ tuh, ya kan? Woi ngapain telanjang bulat? Kata Ustadz boleh, katanya nggak tutup aurat. Ya bukan gitu maksudnya, gitu ya. Nah cuman memang ini dari dulu Pak, zaman Nabi Pak, yang namanya tempat mandi dengan tempat wudhu itu selalu terpisah. Mandi ketutup auratnya gitu kan. Tapi kalau wudhu itu biasanya memang dalam posisi udah berpakaian baru dia wudhu. Nah kita sekarang di zaman sekarang tempat wudhu kita sama kamar mandi kita itu juga. Jadi begitu mandi terus kita mau wudhu, ya wudhu aja, baru kita pakai baju, gitu kan ya. Bukannya mandi, terus keluar pakai baju, terus balik lagi wudhu lagi, kan 2 kali bolak-balik. Padahal
kamar mandinya antri. Satu kamar mandi 20 anggotanya di situ kan, repot. Kos-kosan nih Pak, kamar mandi di luar ya kan. Kita udah mandi, pakai baju, balik lagi mau wudu, ya udah ngantri. Makanya cari kos-kosan yang kamar mandi di dalam gitu ya, orangnya di luar. Jadi nggak ada keharusan sih Pak untuk wudu itu tidak boleh telanjang, itu ya boleh-boleh saja pada dasarnya, asalkan di dalam kamar mandi, bukan di tempat wudu yang umum gitu. Ada lagi? Ya silakan. Kalau wudu berbicara boleh nggak? Terus yang kedua, kalau pas kaki ada yang orang cuma disiram doang nggak diusap. Ya. Terus ada juga sampai betis. Ya. Wudu itu dia tidak seperti sholat. Kalau sholat itu memang nggak boleh ngobrol. Tapi kalau wudu nggak ada syarat bahwa orang wudu itu tidak boleh ngobrol. Jadi boleh-boleh aja ngomong, ngobrol, angkat telepon, apa dan sebagainya. Pada dasarnya itu tidak merusak wudu, gitu. Hanya saja memang sebaiknya konsentrasinya ke wudu. Takutnya gini, habis ngobrol, wudu udah, ya belum cuci muka, gitu misalnya kan. Nah itu aja sih. Jadi pada dasarnya tidak mengapa orang wudu itu sambil berbicara, sambil ngobrol dan sebagainya. Cuman yang nggak bisa itu ketika dia kumur, Pak. Itu susah ngobrol itu. Karena lagi kumur. Apalagi lagi masukin air ke hidung, ya kan? Jangan-jangan nggak keluar-keluar lagi itu dari situ kan? Nah, pada dasarnya tidak mengapa. Hanya saja mungkin sebagian ulama mengatakan adabnya ketika membasuh wajah, ada bacaannya, ada zikirnya, walaupun itu dalilnya hadisnya tidak terlalu kuat dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi intinya boleh. Cuci kaki batasnya adalah mata kaki aja gitu. Tapi kalau mau dia terusnya sampai dengkul, sampai paha, sampai semua, ya itu nggak apa-apa juga. Yang harus diketahui adalah bahwa tidak harus sampai dengkul, tidak harus sampai betis. Ya, cuman sampai mata kaki aja, itu batasnya. Mata kakinya ikut basah, dah selesai. Cuman kadang-kadang kan orang nggak pakai ngaji itu dia wudunya kan, cuman gara-gara lihat-lihat doang gitu. Ngelirik sono, oh gitu, ngelirik sono, oh gitu. Ya udah itu aja dia pakai. Dalilnya dia nggak tahu, dasarnya nggak tahu. Akhirnya dia anggap itulah yang benar. Kalau wudu harus sampai dengkul katanya begitu. Nah itu yang karena ya ngaji sih, cuman mungkin tidur apa gimana gitu waktu ngajinya. Gitu. Ya ada lagi? Ya. Kalau lihat dari surat Al-Maidah ayat 6 tadi, Ya. itu kan dia nggak disebutkan untuk umur atau mungkin langsung. Ya. Itu maksudnya kenapa itu? Terus sama yang niatnya. Jadi kan kita harus pertama itu untuk melakukan wudu. Nah, gimana dengan ketika kita habis wudu itu bisa baca doa, apakah itu termasuk niat juga? Sama satu lagi, Ustaz, kalau dia detailnya lagi, Ustaz, di situ ada persentuhan dengan perempuan. Terusan ayat ini ya. Ya. Berarti dengan persentuhan dengan perempuan dianggapnya kita batal harus berjual dengan gimana dengan mahar yang ada di Arab kan, Ustaz? Ya. Antum pertanyaannya ada 3 sih. Yang pertama lupa tadi itu apa? Yang pertama apa tadi? Antum juga lupa ya? Kumur, iya. Jadi ada sunnah-sunnah nanti kita akan bahas gitu ya. Itu bukan cuma dari kumur, Pak. Mulai dari cuci tangan dulu. Ya. Kalau kamu mau wudu, faghsilu aydiyakum. Cucilah tanganmu. Kenapa? Kata Nabi, karena kamu tidak tahu tadi malam tanganmu itu nginep di mana. Itu. Aina batat yaduhu. Di mana malam tadi itu tangannya menginap gitu. Gak usah dipikirin, pokoknya begitulah bunyi hadisnya. Gak usah dibayangin di mana tadi ya malam tangan saya itu gitu. Intinya kata Nabi cuci tangan dulu gitu kan. Nah, setelah itu baru kemudian kita bersihkan tubuh kita dari segala macam najis. Ya najis apa segala macam kan mungkin kena najis gitu kan, bersihin semua gitu kan. Nah, setelah itu baru kita mulai ritualnya. Apa? Masukkan air ke hidung gitu. Bisa kumur dulu, bisa masukkan air ke hidung dulu ya. Biasanya sih hadisnya bunyi tamat mado, masukin air ke mulut dulu, itu kumur kan, tamat mado 3 kali gitu. Dan itu tetap disunnahkan walaupun kita dalam keadaan puasa. Jadi itu yang menunjukkan bahwa kalau air baru sampai di mulut saja tidak tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang penting kumurnya jujur. Masuk 3, keluar 3. Kalau masuk 3 keluar 2 itu korupsi, Pak. Nah, itu. Nah, iya, kemudian itu istansaqo, masukin air ke hidung.
wastansaro dan mengeluarkannya. Jadi jangan cuma masuk tapi nggak keluar. Itu masukin air ke hidung. Biasanya saya kalau melakukan itu pasti bersin habis itu. Nah rupanya itu teknik agar kita membersihkan isi hidung kita tuh, dihirup air ke dalam lalu kita keluarkan. Ya boleh sekali, boleh 3 kali. Nah itu termasuk di antara sunnah-sunnahnya. Kumur, kemudian masukin air ke hidung, ya, membasuh 2 daun telinga ini, itu termasuk di antara sunnahnya. Termasuk yang sunnahnya adalah habis wudhu kita disuruh baca doa. Nah doa itu bukan rukun, doa juga bukan niat, gitu. Doa itu ya doa, dibaca sah nggak dibaca nggak apa-apa. Sedangkan niat itu bukan doa, niat itu di sini nih, di hati. Dan itu harus adanya di awal, sebelum mengerjakan sesuatu. Ini niatnya apa? Jangan sampai kita udah cuci muka, cuci kaki dan sebagainya gitu ya, terus sambil mikir, kayaknya tuh semua anggota tubuh wudhu udah kena semua deh. Ya Allah, itu bisa dianggap niat nggak tuh? Gitu. Bisa dianggap wudhu nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita mau ibadah itu harus diawali dulu dengan niat. Niatnya dulu, ini apa gitu. Jadi niat itu tidak boleh belakangan. Niat itu harus duluan. Khususnya kalau itu ritual ibadah. Kalau itu ritual ibadah. Makanya kalau kita mau nyembelih kambing nih Pak, ini dari awal niat kita harus ada nih. Ini judulnya akikoh, ya kan? Kurban atau bayar dam atau apa nih gitu. Jangan sampai udah sembelih seret baru akikoh, kurban, dam atau apa ya gitu ya. Ya Allah, atur aja lah, terserah yang mana. Nggak bisa Pak gitu. Harus diniatkan dari awal. Jadi ibarat kata orang mau nembak, sebelum menembak Pak, itu dikeker dulu. Keker dulu yang mana. Setelah udah pas baru tembak ceder. Jangan pokoknya niatnya yang itu doang tuh sih yang mau mati. Yang lain mati semua Pak gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Maka niat itu harus ditetapkan di awal. Dan itu bukan lafaz doa. Niat itu nih di hati. Ya kan? Sekarang gini Pak. Bapak sekarang ini saya yakin semua masih pada punya wudhu. Ya kan? Seandainya Bapak mau wudhu lagi, boleh nggak? Niatnya sama nggak dengan wudhu yang tadi sebelum salat zuhur? Niatnya sama nggak? Beda. Ketika tadi antum mau salat zuhur, antum di sana, niatnya apa? Wudhu itu niatnya untuk apa? Bukan. Liraf'il hadasi, mengangkat hadas. Sekarang saya tanya, antum berhadas apa enggak sekarang? Ya enggak, saya tanya, berhadas apa enggak? Enggak kan? Terus antum wudhu, niatnya apa? Mengangkat hadas? Memperbaharui wudhu. Tidak mengangkat hadas. Itu niatnya beda. Bukan cuma sekedar wudhu doang, ya kan? Nah di situ pentingnya. Malaikat nanya, lu wudhu apaan nih? Ya kan? Judulnya apaan gitu loh. Tahu lah, dak dedok pernah masa wudhu. Pokoknya saya wudhu aja gitu. Itu orang kagak ngerti Pak. Kalau orang ngerti, dia itu ketika antum pagi-pagi mandi, guyur semua, mandi janabah gitulah ya. Hari Jumat pagi. Itu niatnya apa? Niatnya mengangkat hadas besar karena tadi malam berhubungan suami istri. Atau enggak berjanabah apa-apa, tapi ini hari Jumat, saya mau sholat Jumat. Itu niatnya beda. Jangan tanya nawaitunya kayak apa. Enggak, saya enggak ngomongin nawaitu. Saya ngomong ketika antum itu meniatkan, ini saya mau ngangkat hadas atau cuma sekedar mandi istihbab. Sekedar saya mau menghadiri sholat Jumat. Itu dua mandi dengan 2 niat yang berbeda. Tata caranya sama persis, tapi meniatkannya untuk apa, itu 2 ritual yang berbeda. Gitu ya Pak ya. Tayamum gitu juga. Antum tahu nggak tayamum tuh niatnya untuk apa? Orang bertayamum tuh niatnya untuk apa? Enggak. Untuk sekedar membolehkan sholat. Jadi saya tayamum ya Allah nih, karena saya lagi nggak punya air, gitu kan? Padahal seharusnya saya berwudu, gitu. Tapi ini nggak ada air, ya Allah. Terpaksanya lah saya tayamum sesuai dengan perintahmu ya Allah. Karena ini saya nggak bisa sholat kecuali saya tayamum dulu. Maka judul tayamum kita itu bukan mengangkat hadas, tapi listibahatis sholah, untuk sekedar membolehkan sholat. Apa buktinya? Kalau nanti masuk waktu lagi dan air belum ada, antum harus tayamum lagi. Tayamum itu tidak mengangkat hadas secara sebagaimana wudu. Dia membolehkan sholat untuk sekali waktu itu. Nah makanya di dalam mazhab Syafi'i, ini kita ngomongin Syafi'i ya, masuk waktu zuhur air nggak ada, itu tidak boleh langsung tayamum. Ntar dulu. Tayamum itu adalah keadaan darurat.
antum cari air dulu, usahakan dulu, beli dulu, ya kan? Gimana caranya biar dapat air? Ketika sudah injury time, waktu zuhur udah mau habis dan air ternyata nggak bisa ditemukan, apa boleh buat? Daripada saya nggak sholat, maka saya sholat. Oleh karena itu ritualnya adalah saya tayamum. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu sekedar listibahatis sholat. Itu dalam pandangan madhab Syafi'i. Nah, lain nanti kalau kita ngomong bab madhab Hanafi. Kalau di Hanafi, tayamum itu mengangkat hadas, memang mengangkat hadas. Jadi ya nggak usah repot-repot. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Listibahatis sholat, sekedar membolehkan satu kali sholat fardu. Nanti masuk sholat fardu berikutnya belum ada air, tayamum lagi. Datang lagi, tayamum lagi. Datang lagi, tayamum lagi. Terus begitu sampai 2 tahun gitu ya. Itu sekedar mengangkat hadas, tapi dia tetap masih berhadas. Sekedar bukan mengangkat hadas, sekedar membolehkan sholat. Nah itu di situ babun niyah itu panjang lebar dibahas di dalam mazhab Syafi'i itu. BTW 1 lewat ya. Jadi kita tutup dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang maju ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan tadi gimana itu? Kalau Apa? perintah di ayat Qurannya sama yang udah Oh iya, belum saya jawab tadi ya.